Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman otak kencer dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas mengenai soal SKB Profesional Guru IPS bagian kedua. Dukung terus channel otak kencer ini. Please like, subscribe, and comment. Subtopik interaksi antar ruang. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut ini. Negara-negara pada wilayah yang ditunjukkan oleh angka silang saling bekerja sama dan membentuk organisasi A. ASEAN, B. AFTA, C. APEC, D. NAFTA. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Nanti tiap videonya bisa teman-teman pause terlebih dahulu gitu ya, untuk memikirkan jawabannya. Kalau udah dapat baru dilanjut gitu ya. Oke, berarti ini kira-kira jawabannya mana teman-teman? Betul banget, yang D, NAFTA. Pembahasannya, wilayah yang ditunjukkan oleh angka silang adalah wilayah Amerika Utara. Negara-negara yang ada di wilayah tersebut adalah Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Ketiga negara ini saling bekerja sama dan membentuk organisasi NAFTA, North America Free Trade Area. Organisasi ini bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi yang ada di negara-negara tersebut. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang D, teman-teman, NAFTA. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jepang mengimpor minyak bumi dari Indonesia sebagai bahan baku industrinya. Sementara Indonesia mengimpor barang-barang industri Jepang seperti motor, mobil, dan berbagai barang lainnya untuk kebutuhan penduduknya. Hal ini merupakan contoh faktor pendukung interaksi keuangan, yaitu A. Intervening opportunity, B. Spatial transferability, C. Spatial pattern, D. Regional complementary. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya yang paling tepat? Betul banget, yang D, regional complementary. Pembahasannya, kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang disebabkan karena kedua negara ini memiliki perbedaan ketersediaan sumber daya alam di negara masing-masing. Perbedaan ini menyebabkan mereka harus berinteraksi saling melengkapi atau regional complementary dengan negara lainnya guna memenuhi kebutuhan di dalam negerinya. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke subtopik selanjutnya, yaitu perubahan sosial budaya. Soal nomor 3. Timbulnya suatu penemuan baru dalam masyarakat didorong kuat oleh faktor A. Rasa tidak puas terhadap hal yang sudah ada, B. Keinginan untuk menyaingi bangsa lain yang sudah maju, C. Adanya kesadaran masyarakat terhadap kurangnya unsur kebudayaan baru, D. Adanya penghargaan penemuan baru. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Untuk soal nomor 3 ini, betul banget, yang C. Adanya kesadaran masyarakat terhadap kurangnya unsur kebudayaan baru. Pembahasannya, keinginan hidup lebih baik menunjukkan adanya perasaan tidak puas terhadap bidang-bidang kehidupannya. Kondisi inilah yang mempengaruhi manusia untuk menciptakan penemuan baru. Sebagai contoh, rasa tidak puas manusia untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat mendorong manusia untuk menciptakan alat transportasi modern seperti mobil. Jadi jawaban yang paling tepat yang C ya teman-teman, adanya kesadaran masyarakat terhadap kurangnya unsur kebudayaan baru. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami. Semisal nanti ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Dahulu surat dikirim oleh petugas pos. Saat ini sudah berkembang telepon seluler, email, chat, dan video call. Pola hubungan sosial masyarakat secara perlahan berubah seiring perkembangan teknologi dan komunikasi.
Berdasarkan laju kecepatannya, ilustrasi tersebut termasuk dalam bentuk perubahan A. Revolusi, B. Evolusi, C. Progres, D. Regres. Stay tune terus di channel Otak Kencar ini karena kita akan update videonya setiap harinya. Jadinya klik subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Berarti jawabannya yang mana teman-teman? Betul banget, yang B. Evolusi. Pembahasannya, perubahan sosial berdasarkan kecepatan berlangsung dibagi menjadi perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi. Ilustrasi pada soal menunjukkan perubahan lambat yang memerlukan waktu cukup lama. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B, teman-teman. Pilihan jawaban revolusi tidak tepat karena revolusi merupakan perubahan yang cepat yang mempengaruhi struktur dan pokok kebutuhan manusia. Sedangkan pilihan jawaban progres dan regres juga tidak tepat karena perubahan sosial yang berdasarkan perkembangannya. Perubahan progres merupakan perubahan yang membawa kemajuan dan regres merupakan perubahan yang membawa kemunduran. Jadi udah jelas banget ya teman-teman, jawabannya yang B, evolusi. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Salah satu dampak negatif dari perubahan sosial budaya adalah masyarakat tidak siap menerima perubahan sosial sehingga meresponnya secara berlebihan ataupun menolak perubahan tersebut. Kondisi tersebut dikenal sebagai A. Konflik sosial, B. Organisasi sosial, C. Cultural shock, D. Cultural lag. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Betul banget, yang C, cultural shock. Pembahasannya, cultural shock mengarah pada ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi unsur-unsur budaya yang mengalami perubahan. Kemudian, karena adanya keguncangan budaya atau cultural shock, masyarakat yang tidak siap tersebut merespon atau memanfaatkan suatu perubahan secara berlebihan maupun dengan penolakan. Oleh karena itu, akibat terburuk dari cultural shock adalah masalah-masalah sosial yang dapat terjadi. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang option C, cultural shock. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Berikut ini adalah bentuk perubahan yang cepat atau revolusi. Yang pertama, berlangsung dalam kurun waktu yang lama. 2. Terjadi secara bertahap. 3. Berlangsung secara cepat. 4. Harus ada momentum yang tepat. Jawaban yang tepat ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Kira-kira yang mana teman-teman jawaban yang tepat untuk nomor 6 ini? Betul banget, yang D, 3 dan 4. Pembahasannya, perubahan revolusi merupakan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat, dapat direncanakan atau tanpa perencanaan. Secara sosiologis, perubahan revolusi biasanya berkaitan dengan perubahan unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga sosial dalam suatu lingkungan masyarakat. Perubahan revolusi juga harus ada momentum yang tepat. Pemilihan waktu yang tepat sangat penting dalam melakukan sebuah revolusi. Semakin tepat suatu momentum, maka akan semakin besar suatu revolusi dapat berjalan secara lancar. Jadi jawaban yang paling tepat yang D, teman-teman, 3 dan 4. Sampai sini bisa ya dipahami? Oke, kita lanjut ke subtopik selanjutnya, yaitu modernisasi dan globalisasi. Soal nomor 7. Modernisasi dan westernisasi merupakan hal yang berbeda. Westernisasi merupakan sikap cenderung menyerap budaya atau gaya hidup barat dan tidak mengacu pada kemajuan. Sedangkan modernisasi adalah A. Proses yang mengacu pada kemajuan yang hanya berasal dari barat. Yang B.
situasi di mana masyarakat merasa belum siap dengan teknologi yang ada, sehingga adanya kecenderungan untuk menolak. Yang C, keadaan di mana semua sistem masyarakat berubah tanpa adanya unsur budaya lama. Yang D, proses yang mengacu pada suatu kemajuan yang berasal dari manapun. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Modernisasi itu apa sih sebenarnya? Betul banget, yang D, proses yang mengacu pada suatu kemajuan yang berasal dari manapun. Pembahasannya, modernisasi merupakan sebuah proses yang mengacu pada suatu kemajuan dan dapat berasal dari manapun. Sedangkan westernisasi adalah sebuah sikap yang cenderung hanya menyerap budaya atau gaya hidup barat dan tidak selalu mengacu pada kemajuan. Modernisasi biasanya tidak memiliki wujud spesifik, sehingga modernisasi tetap dapat berlangsung tanpa mengesampingkan nilai agama dan budaya. Modernisasi juga lebih bersifat umum karena mencakup banyak bidang. Jadi jelas banget ya teman-teman. Jawabannya yang D, proses yang mengacu pada suatu kemajuan yang berasal dari manapun. Dukung terus channel Otak Kencar ini dengan cara subscribe channel ini dan bagikan juga video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Modernisasi mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra-modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomi dan politis yang menjadi ciri-ciri negara yang stabil. Berikut ini yang menjadi syarat suatu wilayah telah mengalami proses modernisasi adalah A. Cara berpikir yang ilmiah. B. Masyarakat bersifat tertutup. C. Nilai-nilai tradisional masih kuat. D. Pola berpikir masyarakat bersifat tradisional. Kira-kira yang mana teman-teman jawaban yang paling tepat untuk soal ini? Untuk tiap videonya jangan lupa teman-teman pause terlebih dahulu ya. Kalau udah dapat baru dilanjut gitu ya teman-teman. Oke, udah dapat jawabannya? Betul banget, yang A, cara berpikir yang ilmiah. Pembahasannya, modernisasi pada hakikatnya mencakup bidang-bidang yang sangat banyak. Syarat-syarat suatu modernisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara berpikir yang ilmiah yang melembaga dalam kelas penguasa maupun masyarakat. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik yang benar-benar mewujudkan birokrasi yang baik, jauh dari KKN serta semangat kerja yang tinggi. Yang ketiga, adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur, serta terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu, misalnya BPS atau Badan Pusat Statistik, yang menjadi sumber data bagi pemerintah. Yang keempat, penciptaan iklim yang kondusif dalam masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi. Yang kelima, kedisiplinan yang tinggi tetapi tidak melanggar HAM warga negara. Dan yang terakhir, sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial. Oke teman-teman, kita di subtopik yang terakhir yaitu dampak globalisasi. Kita coba ya di soal nomor 9. Globalisasi tentunya akan memberikan dampak di setiap bidang kehidupan. Di bawah ini yang merupakan contoh upaya dalam menghadapi globalisasi di bidang teknologi dan pendidikan adalah A. Pemakaian smartphone untuk menggali informasi dalam proses pembelajaran. B. Menggunakan smartphone untuk mengakses resep masakan. C. Mengakses internet hingga larut malam dan mengantuk di kelas. D. Pemakaian sosial media sebagai lahan bisnis online. Kira-kira yang mana teman-teman? Jawabannya untuk soal nomor 9 ini betul banget, yang A. Pemakaian smartphone untuk menggali informasi dalam proses pembelajaran. Pembahasannya,
Perkembangan ilmu pengetahuan mendukung teknologi yang ada untuk dapat diperbaharui agar bisa menghasilkan kemudahan-kemudahan baru bagi kehidupan sosial kita. Pemanfaatan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan tidak hanya menjadi upaya yang dilakukan dalam menghadapi globalisasi teknologi itu sendiri, melainkan dapat digunakan sebagai upaya menghadapi globalisasi di bidang kehidupan lainnya, seperti misalnya penggunaan teknologi melalui smartphone untuk menggali informasi dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Jadi jawabannya yang A gitu ya teman-teman, pemakaian smartphone untuk menggali informasi dan proses pembelajaran. Nomor 10. Indonesia selalu membuka peluang kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional, misalnya dengan UNESCO, yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan komunikasi. Kerjasama ini juga didukung oleh adanya kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi di era globalisasi. Kerjasama ini menunjukkan adanya gejala globalisasi di bidang A. Politik, B. Hukum, C. Ekonomi, D. Transportasi. Kira-kira jawaban yang paling tepat untuk soal nomor ini yang mana teman-teman? Oke, sip, betul banget, yang A, politik. Pembahasannya, gejala globalisasi bidang politik adalah sebuah gejala politik seperti kebijakan nasional suatu negara yang menjadi isu-isu global, seperti masuknya organisasi internasional UNESCO di Indonesia dan memiliki hubungan kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Hal tersebut dapat terlaksana karena adanya kebijakan politik dari pemerintah Indonesia itu sendiri yang kemudian diketahui oleh negara lain. Kebijakan politik tersebut berupa kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Makanya jawaban yang paling tepat yang A, politik.